Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat bedek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Oke, ada sobat bedek itu yang bertanya kepada Kibedek Kandil, apakah ilmu kebatinan itu bisa melihat kepribadian seseorang atau sifat seseorang atau karakter seseorang ya. Oke, sebelum Kibedek jawab, sebetulnya secara ilmiah itu ada juga ilmu-ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia, kepribadian ataupun masalah karakter ya. Mungkin ilmu ini yang secara ilmiah itu semacam psikologi, terus antropologi, sosiologi, itu mungkin ke arah situ ya, ilmu-ilmu secara ilmiah yang mempelajari tentang manusia ya, baik karakternya, sifat dan semacamnya. Oke, kalau ini berkaitan sobat bedek bertanya tentang ilmu kebatinan, Kibedek jawab, sebetulnya ilmu kebatinan kalau menurut Kibedek itu memang tidak ke arah melihat sifat atau karakter manusia ya, cuman secara tidak sadar atau ini bisa dikatakan semacam bonus, itu nanti bisa melihat karakter manusia. Cuman karakter yang dilihat itu semacam simbol atau sanepo atau simbol atau kiasan. Jadi nanti yang mengartikan ya, yang melihat tersebut yang mengartikan. Jadi gini, gampangnya gini. Jadi kalau orang-orang yang senang tirakat, senang puasa, terus senang zikir dan sebagainya, meskipun dia tidak mengharapkan untuk bisa melihat karakter manusia atau tidak mengharapkan untuk bisa menerawang atau semacamnya atau melihat kepribadian seseorang, kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan suatu kasaf atau terbukanya hijab, semacam yang pernah Kibedek alami. Jadi Kibedek tidak mempelajari hal-hal khusus tersebut, cuman kadang tersirat kasaf. Jadi saat melihat seseorang, baik itu yang sudah dikenal ataupun yang baru dikenal, jadi kadang-kadang wajahnya itu berubah menjadi semacam babi. Nanti Kibedek menerapkan, wajahnya seperti babi, itu berarti karakternya bagaimana. Jadi nanti Kibedek yang mengartikan sendiri. Atau wajahnya mirip anjing, nanti bagaimana. Terus wajahnya mirip monyet, itu bagaimana gitu. Jadi itu tapi tidak bisa diterapkan sesukanya Kibedek, karena Kibedek memang tidak fokus mempelajari ke sana. Hanya saja kadang kalau memang saat dibukakan hijabnya, jadi ya bukan karena keinginan Kibedek, jadi Kibedek tahu-tahu di hijabnya lagi dibuka, ya lihat orang tersebut, loh ternyata orang ini kok bukan sifatnya, kok bukan seperti manusia. Jadi maksudnya wajahnya langsung berubah semacam wajah babi, jadi bentuk-bentuknya mirip babi gitu ya. Itu hanya memang sekilas ya, sekilas kok jadi semacam babi lah, itu berarti karakternya karakter semacam babi. Mungkin orang itu rakus, apapun diterjang dan sebagainya. Terus wajahnya kok seperti monyet juga rakus, dia tidak mau ngalah, dia pandai memanipulasi, terus semacam-macam. Terus wajahnya kok semacam keledai. Jadi sebetulnya yang paling sering dilihat itu yang ini, mungkin kalau yang lain tidak tahu ya. Kalau yang Kibedek tahu, itu yang sering dilihat itu wajahnya mirip monyet, anjing, serigala juga masuk ke situ ya. Jadi monyet, anjing, babi, kadang keledai. Keledai itu semacam ya, orang ini kalau sifatnya kayak keledai, kayak bodoh-bodoh gimana, kalau dikasih tahu juga pinginnya menang sendiri, dan pendapatnya yang dia pingin ya pendapat dia yang harus dibenarkan dan semacamnya. Jadi
Empat binatang itu yang kadang menjadi sanepo dari Kibledek Kantil. Jadi kelihatan mukanya semacam tadi, babi, terus anjing, terus monyet, terus yang terakhir keledai. Untuk yang binatang lain Kibledek belum pernah lihat, jadi itu hanya kilasan ya, kilasan-kilasan. Karena Kibledek tidak mempelajari ke situ, memang tidak menginginkan ke situ. Memang kalau mau diseriusin kebatinannya untuk bisa melihat itu, untuk selalu bisa kasaf itu ya ada ya, mungkin ada sih. Cuman Kibledek tidak mau mempelajari tentang masalah kasaf itu. Cuman kalau memang kadang kasaf itu memang kadang dibukakan, jadi hijab tersebut kadang dibukakan, itu namanya kasaf ya. Jadi melihat hal-hal di luar nalar. Cuman kadang itu hanya sekilas. Jadi tidak bisa diterapkan. Aku pengen lihat orang ini gimana ya, sifatnya dan sebagainya, terus kok nggak muncul-muncul ya, karena memang kasafnya atau hijabnya nggak dibuka ya nggak bisa gitu loh. Karena kalau yang Kibledek kan tidak mempelajari situ, jadi bukan keinginan Kibledek Kantil. Jadi semua itu terserah Gusti Allah, terserah Allah Subhanahu Wa Taala mau membukakan hijab atau enggak, kan gitu. Jadi pertanyaan dari Sobat Bledek itu masalah ilmu kebatinan atau apakah bisa melihat karakter manusia dan sebagainya. Kibledek jawab bisa. Cuman kalau masalah lihat karakter, lebih baik kalian tidak usah mempelajari ilmu kebatinan untuk melihat karakter atau sifat-sifat manusia, tidak usah. Kalian kalau mau zikir ya konsentrasi zikir aja, mau tirakat ya tirakat aja, puasa ya puasa aja, tidak usah neko-neko pingin bisa melihat gini, enggak. Kalau pingin mempelajari tentang manusia ya kalian langsung kuliah saja di jurusan psikologi atau antropologi atau sosiologi. Nanti kan kalian juga tahu ilmu-ilmunya. Itu juga ilmunya tentang karakternya gini, nanti tanda-tandanya bagaimana, kan semacam itu. Oke, itu jawaban dari Kibledek Kantil untuk Sobat Bledek yang bertanya. Memang untuk ilmu kebatinan mau melihat karakter manusia itu bisa. Ada memang kalau kalian mau menghususkan diri untuk bisa kasaf itu ada tirakat-tirakatnya. Cuman kalau menurut Kibledek tidak usah ke sana. Kalau kamu mau tirakat, mau ibadah, mau puasa, mau apa ya lillahi ta'ala. Kalau puasa mungkin memang puasa weton ya, ada tujuan-tujuan tertentu yang mau dicapai, itu tidak apa-apa. Cuman kalau semacam sholat wajib, tidak usah minta macam-macam. Pokoknya kalau yang namanya wajib ya sudah, tidak usah minta-minta yang lain. Puasa wajib juga tidak usah minta-minta yang lain. Kalau puasa sunnah semacam puasa weton itu kalian mau punya tujuan, monggo. Oke, Sobat Bledek, ini pendapat dari Kibledek Kantil. Semoga Sobat Bledek bisa menerima, memahami. Kalau memang beda pendapat ya monggo. Ini hanya pendapat dari Kibledek Kantil dan pengalaman dari Kibledek Kantil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.